Lah coba kalau bini sekarang Bang Adi. Iya, itu mah suaminya soleh, istrinya Istri soleh. soleh. Iya kalau bininya misalnya gak soleh zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang Disuruh belanja lakinya, pulang gak bawa apa-apa. Paling ditoyor palanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan podcast Kemenak Tangsel pada hari ini dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa untuk yang kedua kalinya, yaitu Ustadz Gufron, atau biasa kita panggil UG. Ya. Bukan UJ tapi UG. Ustadz Gufron. Kita sapa dulu sama ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Adi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat berkah. Di bulan Ramadan ini kayaknya sebagai penyuluh ini sibuk banget nih. Oh jelas ya, kita harus siap ya melayani umat. Mumpung bulan Ramadan, kita isi podcast Tangsel dengan yang ya lebih ke arah yang berat-berat dikit nih. Tapi enggak lah, hari ini kita bahas bukan berat ya, tapi menarik lah, karena kita akan membahas tentang sedekah nih, Sedekah. Jadi tentang kaitannya dengan sedekah. Karena kan bulan Ramadan bulan yang identik dengan meningkatkan amal ibadah. Betul. Salah satunya yang kita harus tingkatkan adalah tentang sedekah kita. Benar. Karena ada hadis juga menyatakan kan Nabi itu orang yang paling banyak bersedekah. Iya. Dan betul. di bulan Ramadan lebih luar biasa lagi sedekahnya. Iya, betul. Mungkin untuk pengantar silakan disampaikan dulu. Baik, terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast yang Allah cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di majelis yang menurut Allah insya Allah mulia. Amin. Dan akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Pada hari ini kita akan memperbincangkan tentang sedekah ya. Secara etimologi sedekah itu dari kata sodaqah, artinya benar ya. Maka ada seorang sahabat yang punya gelar as-siddiq ya. Karena dia itu orang yang imannya benar ya. Ketika Rasulullah SAW Isra dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Itu kalau pakai kendaraan tercepat pada saat itu pakai kuda itu kurang lebih 1 bulan. Berarti kalau PP berarti 2 bulan. Nah, ketika Rasulullah pulang ya, kemudian ayatnya juga subhanalladzi asra bi abdi laila. Laila itu bukan kullal laila ya. Kalau kullal lail itu semalam penuh ya. Misalnya ada hadis yang berbunyi man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla kullal lail. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti sholat semalam suntuk. Sepanjang malam dia. Nah, kalau laila itu maknanya adalah kalau pakai kaidah bahasa Arab itu di bawah 1/4. Ya katakanlah 1/4 malam, bayangkan yang harusnya PP 2 bulan pakai kuda gitu ya. Nah ini dibilang adalah sebagian malam. Ya tentu saja peristiwa ini diceritakan kepada orang-orang yang tidak punya iman, yang imannya nggak ada. Ya makin menambah ketidaksukaannya, ente makin stres aja kira-kira kalau Abu Jahal. Tapi ketika disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ngomong begini, yang ngomong siapa? Oh yang ngomong teman ente itu, siapa? Muhammad. Oh Muhammad Rasulullah. Iya. Oh kalau dia yang ngomong mah jangan kata setengah malam, semenit saya percaya. Maka beliau digelari sebagai as-siddiq. Nah, maka orang yang bersedekah itu adalah implementasi atau cermin dari bahwa imannya dia benar. Karena dia imannya benar, maka dia meyakini apa yang disedekahkan itu adalah akan bermanfaat buat dia. Bahkan yang disedekahkan itu tidak hilang, bahkan abadi ya. Maka kalau pakai istilah di masyarakat kan yang namanya harta itu kan ada 3 ya. Ada harta yang dibelikan makanan akan habis. Ada harta yang dibelikan pakaian akan usang. Tapi ada harta yang disedekahkan atau diinfakkan. Inilah harta yang sebenarnya akan abadi, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, itu bahkan minimal. Karena di surat Al-Baqarah 261 itu kan
Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasha. Artinya 700 itu adalah minimal. Jadi sedekah yang kita keluarkan atau infak atau apa saja yang di jalan Allah yang kita keluarkan itu tidak hilang, bahkan minimal dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Jadi bukan habis ya harta yang disedekahkan itu, kita simpan hakikatnya, betul ya. Makanya teorinya mengatakan kenapa ada orang pelit ya. Teorinya ada dua Bang Adi. Satu keturunan. Emang engkongnya pelit, koret. Nah yang kedua karena dia selalu menggunakan logika akal. Kalau logika akal itu kan 2 dikurangi 1 tinggal 1. Punya duit 2.000. Kurangnya 1, tinggal 1.000. Tapi kalau menggunakan logika langit, logika Quran, kita punya duit 2.000, diinfakkan 1.000, maka sisanya minimal 701.000. Bukannya berkurang ya? Bukan berkurang, malah bertambah luar biasa. Nah, tentang sedekah ini ada saya kira hikmah yang patut kita ambil ya dari sosok yang dikenal sebagai orang yang ahli sedekah ya. Beliau adalah menantu Rasulullah yaitu Imam Ali karamullahu wajhah. Di suatu hari beliau pulang ya, lalu menghampiri istrinya lalu bertanya, "Wahai wanita mulia, adakah kiranya makanan yang bisa aku konsumsi ya, atau adakah kiranya sisa uang untuk aku belikan makanan untuk saya gitu." Maka wanita mulia atau yang disebut wanita mulia di sini maksudnya adalah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah mengatakan, "Mohon maaf wahai suamiku ya, tidak ada jatah untuk kita berdua, yang ada 6 dirham itu ini akan kubelikan makanan adalah jatahnya anak kita Hasan dan Husain." Maka Imam Ali mengatakan, "Wahai istriku yang kusayang, kucinta, kalau begitu berkenankah kalau saya yang membelanjakan uang itu?" Oh silahkan ya. Jadi kayak di zaman Nabi mah tidak aneh kalau ada laki-laki belanja. Rasul pun belanja gitu kan. Sayyidina Abu Bakar juga belanja. Nah kalau orang sekarang misalnya cupar, laki-laki cupar katanya, ya belanja. Urusan orang wadon, orang perempuan katanya begitu. Padahal tidak, itu cermin dari seorang suami yang pastabikul khairat ya, rumahnya dijadikan ladang amal. Lalu uang itu diminta oleh Imam Ali, dibawa. Nah, ketika kira-kira baru 300 meter dari rumah, ya, tiba-tiba ada seorang pengemis yang, ya, dia kenal sama Imam Ali. Imam Ali tidak kenal, katanya, "Ya Abul Husain," katanya, "Wahai bapaknya Husain, barang siapa yang meminjamkan uang ya di jalan Allah maka Allah akan ganti dengan berlipat." Dan dia gesturnya menunjukkan dia orang yang sangat miskin ya, tapi dia tahu dalil. Miskin pinter ya. Nah Imam Ali kemudian namanya beliau orang soleh ya, yang siddiq tadi, yang imannya itu benar, tanpa pakai logika. Kalau pakai logika mustahil ngasih Bang Adi kan. Iya. Enak aja lu kan. Duit segitu-gitunya juga buat anak saya gitu kan. Nah, tapi Imam Ali menggunakan logika langit ya. Jadi tadi yang meminjamkan maka Allah akan ganti. Langsung tanpa pikir panjang, "Baik, saya serahkan ini uang buat kamu." Saya sedekahkan semuanya. Pulang Imam Ali ke rumah. Nah, pulang ke rumah setelah salam, istrinya ngeliatin. Tapi karena istrinya istri wanita soleha ya. Nah, dalam hati istrinya, ini pasti disedekain nih abang nih. Udah tahu dia. Namanya orang soleh kan. Nah kata Imam Ali, "Maaf ya istriku, iya saya juga udah tahu. Saya mendukung ya apa yang abang lakukan. Ya, insya Allah akan tidak mengantuk, tidak tidur." Lah coba kalau bini sekarang Bang Adi. Iya itu mah suaminya soleh, istrinya soleh. Iya kalau bininya misalnya gak soleh zaman sekarang. Iya kalau zaman sekarang. Disuruh belanja lakinya, pulang gak bawa apa-apa. Paling ditoyor palanya. Songong sama si bang, bagaimana urusan kita dulu dong, gitu ya. Jadi begitu. Tapi karena beliau orang soleh semuanya, logikanya yang dipakai logika iman semua. Jadi istrinya tetap senyum. Ya insya Allah bang, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Luar biasa. Maka kemudian Imam Ali permisi. Ya, tadinya saya mau menemui ayahmu Rasulullah, wahai istriku. Saya mau nemuin ya sekarang. Oh silahkan kata Fatimah. Nanti urusan anak nanti saya akan ikhtiarkan. Nah, subhanallah. Nah, begitu keluar kira-kira 50 meter dari rumah, tiba-tiba ada orang yang membawa seekor unta yang bagus.
Dan uniknya lagi, orangnya kenal lagi sama Imam Ali. Padahal Imam Ali nggak kenal. Nah, dia bilang, ya Abul Husain, wahai bapaknya Husain itu, ta'al, sini katanya. Mau nggak beli onta saya ini katanya. Kata Imam Ali, duh, beli onta ente, saya nggak punya. Bayarnya nunda dah, nggak apa-apa katanya. Ya, saya pengen yang beli ente katanya. Oh begitu, boleh ditunda, boleh bayarnya. Tapi akad dulu kita jual beli ya. Oh silakan. Ente mau jual berapa? Saya mau jual 100 dirham, dinar, ya dirham, ya perak ya. 100 dirham. Baik, saya terima ya, kita akad ya. Baik, 100 dirham ya. Nah, kemudian onta itu dituntun sama Imam Ali ya, menuju pasar ya. Nah, gak jauh dari tempat itu 50 meter lagi kira-kira. Ada yang manggil lagi Imam Ali. Ya Abul Husain, ta'al. Wahai bapaknya Husain di sini katanya. Itu onta cakap amat dari mana katanya. Artinya ya ini alhamdulillah rezeki dari Allah, karunia dari Allah. Ente mau jual kan? Iya, saya mau jual. Saya nggak mau nawar-nawar macam-macam. Saya berani nawar onta ente ini 300 dirham. Masya Allah. Kata Imam Ali 300 dirham. Serius ente? Serius. Ente rito kan? Yang penting kan jual beli antar rodin ya. Langsung akad rito. Hanya Imam Ali bawa duit 300 dirham. Tadi yang beli Tadi yang jual cuma itu 100 ya? 100. Akhirnya begitu dia cari ya, orangnya belum begitu jauh, dikejar ketemu yang jual tadi, yang pakai ditunda, dikasihlah uang yang 100 dirham tadi. Dia dapat lebih 200 bawa pulang. Begitu bawa pulang, istrinya tetap senyum. Assalamualaikum, salam bang. Kayaknya seneng amat ini. Iya katanya. Dia cerita dari awal sampai bla 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 bla. Maha suci Allah kata istri sambil nangis. Dia maha suci Allah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Bahwa ketika iman kita benar, dia bersedekah, maka Allah tidak akan membiarkan. Berarti itu cash itu langsung cash, langsung 1 dirham berarti 50 dirham. Lalu Imam Ali mau cerita sama Rasulullah karena dia aneh. Ada orang kenal dua-duanya padahal dia tidak kenal kan. Kata Imam Ali, istriku saya mau nemuin Rasul ya, silahkan. Hanya Nabi ada di masjid ya. Begitu Nabi ditemui, begitu Imam Ali salam, Nabi senyum. Kata Nabi, Li katanya, yang mau cerita antum saya katanya. Loh, emang mau cerita apa kok Rasul tahu? Oh saya tahu kan. Ternyata malaikat Jibril udah ngasih tahu Nabi. Oh iya. Ya, akhirnya Nabi bilang begini, Ali tahu nggak? Yang pertama kali tadi yang beli siapa? Oh saya nggak tahu ya, Rasul yang kenal saya. Itu adalah Jibril disuruh Allah. Masya Allah kata Imam Ali. Saya transaksi dengan malaikat, iya katanya. Nah, terus tadi yang jual 300 itu malaikat Mikail. Masya Allah. Dalam satu hari ente bertransaksi dengan 2 malaikat. Itulah karena Anda, kata Ali, engkau imannya benar. Bahwa bersedekah itu menunjukkan iman yang benar, dan Allah tidak akan membiarkan orang yang bersedekah ya. Itu riwayat yang saya kira cukup populer ya, tapi hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa itu tadi. Ya, itu mungkin kalau realitas sekarang mungkin bisa juga ya, kita misalnya lagi di mana, tahu-tahu datang pengemis gitu ya, kita kasih, bisa jadi, bisa jadi itu kan wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersedekah gitu barangkali tadi. Ya kita tidak tahu ya, itu pengemis kan yang menggerakkan hatinya Allah juga, menguji kita dan sebagainya. Walaupun mungkin bukan malaikat seperti, ya nggak harus malaikat juga nggak harus malaikat, tapi kan yang pasti yang menggerakkan hati si pengemis itu kan Allah, kan begitu. Nah maka kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa sedekah itu punya 4 keistimewaan. Ya, pertama adalah sedekah itu keistimewaannya adalah merupakan tadi cerminan dari benarnya iman seseorang. Cerminan dari benarnya iman seseorang. Jadi kalau iman itu ada 3 pilar ya. Al iman itu kan iqrarun bil lisan, tasdiqun bi qalbi, wal amalu bil arkan. Nah, orang yang bersedekah artinya dia syahadatnya diyakini, tasdik ya, dia meyakini sepenuh hati dengan janji-janji Allah. Ketika dia bersedekah, dia yakin Allah pasti akan membalasnya. Wal amalu bil arkan, maka dia kemudian merealisasikan. Jadi cerminan daripada kebenaran iman adalah orang mau bersedekah. Maka orang yang bersedekah, insya Allah imannya beriman, cakep, kira-kira begitu. Imannya
betul gitu, nggak kaleng-kaleng maksudnya gitu. Jadi imannya lebih diutamakan Lebih logikanya daripada logikanya. Kalau orang tadi saya bilang kenapa orang pelit kan tadi ya, alasannya dua ya, memang udah keturunan ya. Turunan pelit yang dasarnya. Atau yang kedua, apa-apa dihitungnya pakai logika mulu. Iya. Makanya nggak bakal sedekah orang begini. Bahkan mohon maaf sampai untuk dirinya sendiri dia sakit dia keluar sedekah dia nggak mau juga. Ya, saking dia pakai logika tadi. Saking meditnya pakainya logika. Kemudian yang kedua ya, keistimewaan sedekah itu adalah di surat Al-Munafikun ayat akhir itu ada ya yang pengen dihidupkan lagi tapi maunya bersedekah. Dia tidak mau zikir, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau baca Quran, tidak mau. Jadi di ayatnya bunyinya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa aku minas sholihin. Pengen sedekah ya. Kira-kira gampangnya begini. Ya Allah, jangan matikan saya sekarang. Tundalah ya. Sehari lah, seminggu lah, kalau perlu setahun lah. Jangan sekarang saya mati gitu. Terus dia bilang begini, Pak Asadako, kalau saya ditunda, ya, nggak mati sekarang, nggak tahun ini, tahun sekarang, maka saya akan bersedekah. Ini gambaran bahwa sedekah itu signifikansinya dahsyat. Jadi sampai dia pengen hidup lagi, dia tidak pengen amal yang lain. Pengennya sedekah. Pengennya sedekah. Ini berarti bahwa sedekah itu kebermanfaatannya nanti di membersamai di alam barzah itu luar biasa sampai di akhir zaman nanti. Iya, kena amal-amal soleh banyak ya. Banyak. Sholat, puasa dan sebagainya. Tapi yang dia inginkan sangat inginkan sedekah justru ya. Iya, karena dia sudah diberitahu oleh Allah, dia tahu betul bahwa sedekah itu dahsyat. Ya, dia bisa bermanfaat dalam segala aspek. Bahkan ada kisah ada 3 ya. Jadi ada kiai, ada mujahid, ada orang yang suka sedekah, orang kaya ya. Ketika dipanggil oleh malaikat, ayo ini yang mujahid masuk surga katanya. Ada malaikat yang lain menghalang-halangi. Jangan dia dulu yang mati syahid katanya. Memang kenapa? Dia bisa mati syahid itu gara-garanya ada kiai katanya. Karena kiai yang ngasih tahu kan. ilmunya. Itu kan ada hadis riwayat Imam Ahmad ya yang menjamin 6 hal bagi orang yang mati syahid itu tadi. Jadi orang yang mati syahid itu berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi kita ya. Jadi musuhnya harus orang kafir, jangan mati syahid di Jalan Tamrin. Musuhnya Simeon, ribet urusan. Mati sangit namanya. Urus orang kafir dan nyerang kita. Nah, kalau dia sampai mati itu kata Nabi, 1, darah belum tumpah di bumi, dosa diampuni. Yang kedua, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Yang ketiga, bisa memberi syafaat kepada sab'ina ilati, 70 keluarganya. Luar biasa. Yang keempat, dia tidak dihisab. Kemudian yang kelima, dia akan diberikan 72 wanita surga. Bidadari. Di sini kan maksimal 4 ya. Ya. Kalau 4 injuk jarang-jarang ya. Paling 1-2 orang yang bisa kan. Ini bidadari 72. Ini 72 yang kata Nabi, bidadari itu kalau turun di malam hari listrik mati semua, turun tuh terang benderang. Cahaya. Bukan karena bawa lampu, tapi karena kecantikannya. Itu satu bayang. Jadi sepakat ya, bidadari cantik tadi. Oh luar biasa. Tak bisa dibayang. Nah, kembali kepada tadi bahwa keutamaan sedekah itu adalah ketika orang tiga kisah tadi, ketika ada yang mau masuk surga, lalu kata malaikat satunya jangan dia dulu, kiainya dulu. Nah kiainya dipanggil kan, kiai masuk surga katanya. Kata malaikat satunya jangan dulu kiainya. Kenapa nggak kiainya dulu? Karena di si kiai ini bisa belajar, dapat ilmu dulu mondok, itu karena kedermawanan sedekah dari orang kaya. Wah, ya kata kiai, ya juga sih saya dulu juga dibantuin Haji Mi'an misalnya kan. Sehingga saya jadi alim ya. Hanya lu minggir. Hanya dipanggil tadi. Kamu yang suka sedekah maju, ya. Kamu yang benar yang ngasih sedekah sama kiai ini. Iya. Kiai ini bisa ngasih tahu saya mujahid sehingga bisa berjihad. Kamu dulu yang masuk surga katanya. Yang dua ditanya bagaimana ikhlas katanya. Hanya masuk surga yang sedekah tadi. Nah, itu keistimewaannya sedekah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Dawu maradakum bisadaqah." Jadi obati penyakit di antara kalian dengan sedekah. Ya.
Jadi begini, pengobatan itu ada dua ya, pengobatan bumi ya, dengan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau kamu nggak tahu, itu dokter. Jadi kita kalau sakit itu ke dokter, yang ke dukun ya. Iya. Dukun. Nah, tapi dikombin dengan pengobatan langit. Nah, antara lain pengobatan langit itu adalah sedekah. Ini ada kisah yang menarik ya. Saya baca di sebuah jurnal Al-Qissatul Hayah. Jadi ada seorang syekh yang kena ujian Allah, penyakit lututnya, mohon maaf, dia borokan yang luar biasa lah. Dia nggak bisa jalan. Berobat ke semua spesialis dia sudah datangi. Ortopedi, penyakit kulit, penyakit semua didatangi. Tapi belum Allah sembuhkan. Akhirnya ada seorang ulama yang menasihati, Pak, cobalah Bapak ya, cari tempat yang belum ada sumur katanya. Terus Bapak beli sumur itu. Ya, sumurnya diikhlaskan untuk warga yang membutuhkan. Akhirnya anak-anaknya membackup dia, kemudian betul direalisasikan. Dia membeli sumur, mengusahakan sumur, kemudian sumur itu disedekahkan, diikhlaskan untuk warga masyarakat. Dan akhirnya subhanallah nggak nyampe 1 bulan Bang Adi, itu dengan izin Allah sembuh total, bayangin. Coba itu. Padahal tadi ya semua dokter spesies. Jadi metode bumi nggak mempan ya di depannya ya. Bukan nggak mempan, Allah nggak izinin ya, belum izinin. Iya, betul. Tapi dengan metode sedekah itu luar biasa. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah manaqasa alaikum bisadaqatin. Jadi tadi kata Nabi, tidak akan berkurang ya harta yang disedekahkan. Kemudian harta yang disedekahkan itu nanti akan resonansinya atau pantulannya itu bisa kemana-mana, bisa kepada keberkahan ya. Orang berkah itu kan kadang-kadang pas-pasan Bang Adi. Maksudnya pas mau beli Fortuner ada. Nah, itu dia. Pas mau nikah lagi bisa. Jadi sedekah, as-sadaqatu yajlibul al-barakah. Jadi siapa ingin hidupnya berkah, jangan jauh-jauh dari sedekah. Ketika kita sudah bersedekah, apalagi sedekahnya kemudian adalah sedekah yang betul-betul kita jaga ya. Dari menceritakan kepada siapapun, itu Allah sukanya luar biasa. Rahasiakan ya. Rahasiakan. Bahkan tangan kanan sedekah, makanya dulu dan kiri jangan tawan itu ya. Waktu Allah menciptakan bumi kan, jadi bumi diciptakan oleh Allah kan. Tapi bumi goncang ya. Lalu kata Allah, ambil gunung, tancapkan ke bumi. Maka ditancapkan ke bumi, bumi itu kemudian menjadi stabil. Makanya gunung itu adalah pasak. Nah, malaikat nanya, ya Allah, itu hebat amat si gunung katanya. Bumi yang tadi bergetar kok bisa jadi stabil gitu. Ada nggak yang lebih hebat dari gunung? Kata malaikat. Kata Allah, ada. Apa itu? Al-hadid, ya, besi. Ya, kita lihat di Cilegon kan, Krakatau Steel. Oh ya, baja itu kan. Itu gunung sekeras apapun kalau pakai baja itu kan porak-porak nggak hancur. Malaikat nanya lagi, ada nggak yang lebih hebat dari besi? Ya Allah, ada, kata Allah, yaitu an-nar, api. Maka besi akan bisa dilumerkan oleh api. Lalu malaikat nanya lagi, ada nggak yang lebih hebat dari api? Ada, katanya. Apa itu? Al-miyah, air. Seberapa hebatnya api kalau disiramnya padam juga kan? Parem kata orang Sunda ya. Nah, ketika sudah parem, malaikat nanya lagi, ada nggak yang lebih hebat dari air? Kata Allah, ada. Apa itu? Ar-riyah, itu angin. Ya, kan hujan itu kan dimain-mainkan sama angin, sebetulnya itu air di sana dipindahkan gitu. Ya, diporak-porandakan oleh angin, atau angin lisus, angin tornado dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, yang terakhir malaikat, ada yang lebih hebat dari angin? Ya Allah, ada. Kata Allah, siapa? Orang yang beri dengan tangan kanan ketika sedekah, tapi tangan kirinya nggak tahu. Nah, itu resonansinya tadi saya bilang, efeknya kalau ada yang model seperti itu, sedekah itu luar biasa. Itu bisa kemana-mana. Itu seperti dia terus dikawal oleh para malaikat. Ya, maka kesimpulannya yang saya sampaikan bahwa sedekah adalah inherent, melekat pada setiap kepribadian seorang Muslim. Ketika dia menggunakan logika iman, maka dia pasti justru akan mencari orang untuk disedekahi, bukan dicari ya, malah mencari ya, karena wasilah itulah kemudian hidup menjadi berkah. Begitu Bang Adi kira-kira tema luar kita. Biasa Ustadz penjelasan obrolan kita pada hari ini. Kalau saya bisa kesimpulkan tadi yang dari awal sampai akhir. Kalau saya melihatnya, karena saya orang ekonomi tadi. Nah, itu ada jadi, kaitan. Sedekah itu jadi
sebenarnya investasi kan, bukannya membuang Iya, uang. iya, betul. Kalau Betul. logika kita kan, ketika kita mengeluarkan uang, berarti uang kita berkurang. Nah. Tapi kalau menggunakan logika iman, sebenarnya sedekah itu adalah kita berinvestasi untuk dunia kita, terlebih untuk akhirat. Atau ada istilah lain kalau zakat itu proteksi. Itu dia. Sedekah itu investasi katanya. Investasi langit maksudnya. Iya. Karena kan tadi sampai orang yang sudah Allah wafatkan saja, ketika Dia dia pengen hidup kembali. Nah, itu maksud dari poin ketiga yang tadi kita lupain. Maksudnya itu Iya, maksudnya. karena kan saking banyaknya poinnya luar biasa Iya. nih pembahasan kita. Ya. Iya. Jadi saking orang yang luar biasanya melihat balasan orang yang bersedekah, Iya. yang sudah meninggal pun. Pasot dah kok. Kalau pengen dihidupkan lagi, pengennya Nggak pengen haji, nggak pengen umroh, nggak pengen apa-apa. Pengennya sedekah. Karena Luar saking biasa. istimewa. Karena saking istimewanya sedekah ini. Iya. Jadi begitu luasnya balasan orang yang bersedekah. Kadang-kadang bukan di akhirat saja tadi, di dunia pun tadi karena Oh, dunia akhirat. iya, Dunia akhirat. sifat tadi obat-obat. Tadi Imam Ali kan langsung kontan kan? Cash. 6 dirham dibalas 300 dirham. Ada cerita yang tadi juga yang tentang disembuhkan, berobat. Ya, berobat kemana-mana enggak. Dengan metode Allah sedekah izinkan dengan berkahnya sedekah itu. Baik Ustaz, waktu juga nampaknya Siap, yang memisahkan siap. kita. Sahabat-sahabat podcast Kemenak Tanggal luar biasa obrolan kita pada sore Ramadan ini, dan sudah banyak hal kita kupas tadi, dan terutamanya memang ini tentang sedekah. Terlebih ini adalah bulan Ramadan di mana amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan saja. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Apalagi ini bulan Ramadan, kita mengajak semua teman-teman sahabat podcast mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini. Dengan kita realisasikan apa yang kita dapat hari ini dengan real, yaitu dengan sedekah. Ya. Logikanya jangan pakai logika sendiri, jadi pakai logika iman. Ya, betul. Ya. Jadi supaya kita mengeluarkan sedekah nggak berat. Betul. Gitu tadi ya. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku host pada obrolan kita pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan juga kru yang bertugas dari podcast Kemenak Tangsel. Ada Pak Haji Fuad di belakang layar kita nih. Mohon maaf sebelum kita tutup, saya minta nomor handphone Iya, bisa diberikan. boleh. Boleh tadi ya. Siap. 081 511 237 150. 150. Ya, 150. Saya ulang 08151511237150. 150. Jadi sahabat-sahabat podcast Tangsel yang ingin ngobrol, ingin konsultasi, diterima tadi ya. Siap. Ya, karena memang penyuluh nih harus siap. ya, karena Ustadz Gufron ini adalah penyuluh agama Islam yang salah satu fungsinya dari penyuluh itu adalah untuk senantiasa menerima konsultasi dari jamaah atau warga Tangsel. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya undur diri selaku host pada hari ini. Saya Muhammad Adi Cahyadi dan semua kru yang bertugas pada hari ini di podcast Kemenak Tangsel. Mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. هلا هلالك يا هلا بك هلا هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن